Halo adik-adik, teman-teman, dan semuanya. Kembali lagi bersama Kakak Guru. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang faktorisasi bentuk aljabar. Ini pertama kali adik-adik temukan di bangku kelas 8. Ya, teknik pemfaktoran. Kalau di SMA itu ada 3 teknik ya. Nah, kita bahas teknik dasarnya ya. Teknik pemfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C untuk A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Jadi artinya ada 2 kategori. Untuk A sama dengan 1 caranya berbeda, untuk A tidak sama dengan 1 caranya juga berbeda. Kita bahas pelan-pelan dari A sama dengan 1. Kakak Guru tuh suka langsung masuk ke contoh. Oke, jadi kita langsung masuk di contohnya. Contoh pemfaktoran A sama dengan 1. Faktorkanlah. Yang pertama, X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Oke. Bentuk umumnya tadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita tentukan dulu. Jadi ini nih, A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? A-nya, A itu koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat 1. B, koefisien dari X 4. C itu selalu adalah konstanta. Nah, ini berarti A sama dengan 1 ya. Caranya itu kita cari 2 angka. Kalau Guru tulis nih. Cari 2 angka dikali jangan dikali 2 angka, misalnya M dan N. Maka M dikali N itu hasilnya harus C, dan M ditambah N hasilnya harus B. Jadi kita cari 2 angka dikali mendapatkan 3 ditambah mendapatkan 4. 2 angka dikali dapat 3 ditambah dapat 4. Dikali dapat 3 dijumlah dapat 4. Yaitu 1 dikali 3. Ya kan? 1 kali 3 mendapatkan 3. 1 ditambah 4, 1 ditambah 4, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Jadi dikali mendapatkan nilai C yaitu 3, dijumlah mendapatkan nilai B yaitu 4. Jadi nilainya adalah 1 dan 3. Sehingga X kuadrat tambah 4X tambah 3 itu nilainya sama dengan ini. X tadi kita dapat 1 positif dan 3 positif. Nah, jadi ini X kuadrat tambah 4X tambah 3 kita faktorkan menjadi X tambah 1 dan X tambah 3. Paham? Jadi ini adalah faktor dari X kuadrat tambah 4X tambah 3. Nah, demikian ya. Kalau kita mau cari akar, ini namanya faktor. Nanti kalau di tingkat SMA tidak ditanyakan faktor aja, ditanyakan akar juga. Akar-akarnya berarti gini. Kalau akar-akar itu berarti nanti sama dengan 0, tapi Kakak Guru singgung aja ya. Jadi akar-akarnya tuh gini. Itu kalau di ruas kanan nanti sama dengan 0. Jadi tinggal kita supaya ini jadi 0, kita kurangi 1, ini juga kurangi 1. Harus 0 supaya di ruas kiri tinggal
tersisa X saja. 0 kurang 1 min 1. Ini juga harus 0, berarti kita kurangi 3, di sini juga kita kurangi 3. Berarti tersisa X, di ruas kanan 0 kurang 3 min 3. Ini namanya adalah akar. Kalau yang ini namanya faktor. Paham? Jadi kita faktorkan cukup sampai di sini. Kalau ditanya akar-akarnya, berarti kita lanjutkan. Kita menggunakan proses aljabar untuk mendapatkan akar-akarnya. Oke, kita lanjut di soal kedua. Tidak susah ya. Soal yang kedua. Misalnya nih. Oke, kita tentukan lagi A-nya, B, dan C. A adalah koefisien dari X pangkat 2, berarti 1. B adalah koefisien dari X, yaitu min 13. C adalah konstanta, yaitu 12. A sama dengan 1. Berarti kita cari dua angka, yang dikali dapat C, ditambah dapat B. Cari dua angka dikali mendapatkan 12, dijumlahkan mendapatkan min 13. Dikali mendapatkan 12, dijumlah mendapatkan min 13. Kalau di sini min, ini plus nih. Yang dikali mendapatkan 12, ditambah mendapatkan min 13. Itu berarti min dikali min plus. Min ditambah min nanti, coba kita min kali min plus. Min ditambah min tetap juga min. Jadi keduanya tuh harus min. Min berapakah itu? Min 12 dikali min 1. Min 12 dikali min 1 yaitu 12. Min dikali min plus. Lalu min 12 kita tambah dengan min 1 mendapatkan min 13. Yap. Jadi faktornya adalah min 12 min 1. Min 12 min 1. Jadi X kurang 12 dan X kurang 1. Bisa ya? Bisa dong. Kalian pintar-pintar kok. Oke, yang ketiga. Sorry ya, itu motor. Knalpotnya bunyinya besar sekali. Ya, soal yang ketiga. 4A ditambah A kuadrat dikurang 12. Kita tentukan nih nilai A, nilai B, nilai C. Nilai A bukan A ini ya. Nilai A itu koefisien dari yang berpangkat 2. Nah, yang berpangkat 2 tidak selalu di depan. Kali ini ada di tengah. Jadi jangan ambil nilai A-nya 4. Nilai A itu adalah koefisien dari variabel berpangkat 2. Di sini nilainya 1. Nilai B yaitu koefisien dari variabel berpangkat 1. Berarti yang ini, yang tidak punya pangkat ini berpangkat 1 berarti ya 4. C itu konstanta. C itu tidak selalu di belakang. Kadang-kadang ada soalnya C-nya di depan, di tengah. Jadi jangan terlalu fokus pada posisinya. Tapi ingat, A itu koefisien dari yang variabel berpangkat 2. B adalah koefisien dari variabel berpangkat 1 dan C adalah konstanta. Konstanta itu yang tidak punya variabel. Oke. Nah, ini A sama dengan 1, berarti kita cari dua angka dikali mendapatkan C. Dua angka itu kalau dijumlahkan mendapatkan B. Dikali mendapatkan min 12, ditambah mendapatkan 4. Yang dikali mendapatkan min 12 berarti plus kali min.
6. Min 6 kali 2 dan 6 kali min 2. Ada juga 3 kali min 4, min 4 kali 3. Ada juga min 12 kali 1 atau 12 kali min 1. Tapi dari antara itu yang dijumlahkan dapat 4 adalah 6 dikali min 2. 6 dikali min 2 mendapatkan min 12. 6 ditambah min 2 yaitu 4. Ya. Jadi faktornya adalah ini variabelnya A ya, berarti di sini A. Ikuti soalnya, jangan X terus ya, A. Yaitu 6 dan min 2. 6-nya positif, min 2. Oke. Paham ya? Soal keempat, soal terakhir untuk A sama dengan 1. Min 16 dikurangi 15R. Oke. Oke, untuk soal nomor 4 ini tentukan lagi A-nya. A berapa, B berapa, C berapa. A A adalah koefisien dari variabel berpangkat 2, otomatis bukan yang di depan. Berpangkat 2 ada di belakang sekali 1. B adalah koefisien dari variabel berpangkat 1, ini ya, variabelnya R, berpangkat 1 berarti min 15. C adalah konstanta, min 16. A-nya 1. Berarti kita cari lagi, M dikali N sama dengan C, M ditambah N sama dengan B. Dikali mendapatkan min 16 ditambah dapatkan min 15. Yaitu min kali plus, min 16 dikali 1 mendapatkan min 16. Min 16 ditambah 1 mendapatkan min 15. Jadi min 16 dikurangi 15R ditambah R kuadrat, faktornya adalah min 16, R kurang 16, dan R tambah 1. Paham ya? Iya. Sekarang kita lanjut di pemfaktoran A tidak sama dengan 1. Nah, itu sedikit berbeda. Itu hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Oke. Jelek sekali tulisannya ya, kita ganti ya. Contoh A tidak sama dengan 1. Oke. A tidak sama dengan 1. Kita contoh yang pertama. Kita akan faktorkan ini. 3x kuadrat tambah 14x tambah 15. Seperti biasa kita tentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A, x pangkat 2, nilai A-nya 3. Nilai B-nya 14, nilai C-nya 15. Lihat di sini bahwa A bukan 1, tidak seperti yang tadi. Ini A-nya 3. Berarti A tidak sama dengan 1. Otomatis kita pakai cara yang sedikit berbeda. Langkah pertama, kita kalikan A kali C. Ya, ingat langkah pertama A kali C. 3 dikali 15. Ini AC ya. A kali C itu AC sama. Setelah kita mendapatkan nilai AC, langkah kedua kita cari 2 angka
dikali mendapatkan AC. 2 angka ditambah mendapatkan B. Nah, kalau yang tadi dikali mendapatkan C, ditambah mendapatkan B. Kalau yang ini dikali mendapatkan AC. Jadi perbedaannya ada di sini ya. AC, bukan C saja, tapi AC. Nah, kita cari nih. 2 angka dikali mendapatkan 45, ditambah mendapatkan 14. Dikali mendapatkan 45, ditambah mendapatkan 14. Misalnya 45 itu bisa 9 dikali 5, ya kan? 9 dikali 5 mendapatkan 45. Nanti kalau 9 ditambah 5 mendapatkan 14. Iya, jadi 9 dan 5. Oke, sekarang cara penulisan faktornya tidak kayak A sama dengan 1. Ini berbeda. Jadi caranya tuh A-nya 3. Berarti di sini bukan X tapi 3X. Nah, kalau yang sudah kita bahas tadi, di sini X itu untuk A sama dengan 1. Tapi kalau A tidak sama dengan 1, nih, A tidak sama dengan 1, A-nya 3, berarti di depan X bernilai A, 3. 3X, dan dibagi 3. A. Jadi di sini ada A ya. Lalu yang kita peroleh ini positif, berarti tambah. Lalu tinggal tahap terakhir kita bagi. Dari 9 dan 5 yang bisa bagi 3, 9. Jadi kita bagi 3 itu 1, 9 bagi 3 itu 3. Yang ini kita tulis ulang aja. Ini tidak perlu sama dengan 0 ya. Oke. Jadi faktor dari 3x kuadrat tambah 14x tambah 15 adalah x tambah 3 dan 3x tambah 5. Paham ya? Kita lanjut di soal yang kedua. Soal yang kedua, 2m kurang 3 tambah 8m. Oke. A-nya A berapa, B berapa, C berapa? A itu koefisien dari yang pangkat 2, M pangkat 2 berarti 8, B-nya 2, C-nya min 3. Nah, A-nya ini tidak sama dengan 1. Berarti langkah pertama kita kalikan A kali C. A kali C, 8 kali min 3 sama dengan min 24. Jadi AC-nya min 24. Sehingga kita kalikan, kita cari 2 angka dikali mendapatkan AC ditambah mendapatkan B. Dikali mendapatkan min 24 ditambah mendapatkan 2. Min 24 berarti min kali plus. Min kali plus 6 kali 4 ya. Jadi 6 kali min 4 itu min 24. Lalu 6 ditambah min 4 sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat angkanya. Jadi kita tulis lagi kayak tadi. A-nya 8.
berarti 8M. Ini positif berarti tambah 6. Ini 8M juga, ini 8 di bawah. 8M kurang 4 per 8. Ingat ya, jadi kalau A-nya tidak sama dengan 1, di sini harus ada A, ada A, ada A. 6 min 4. Nah, sekarang kita bagi. 6 dengan min 4, mana yang bisa membagi habis 8? Tak ada ya. Nah, kalau dapat soal seperti ini, 8 ini kita bisa pecah menjadi 4 dikali 2, ya kan? Jadi, tinggal nanti 6 bisa bagi 2, 4 bagi 4. Jadi tulisnya gini, 8M, ini kita bagi yang 2, terus 8M kurang 4 ini kita bagi yang 4. Sehingga 8 bagi 2, 4M, 6 bagi 2, 3. Lalu yang ini 8 bagi 4, 2M, 4 bagi 4, 1. Selesai. Faktor dari 2M kurang 3 tambah 8M pangkat 2 adalah 4M tambah 3 dan 2M kurang 1. Oke, soal terakhir. Kita akan membahas soal terakhir kita. Soal nomor 3 itu 3R kuadrat ditambah 7R kurang 6. Oke, kita faktorkan lagi ya. A, B, C. A-nya 3, B 7, R min 6. Karena A-nya tidak sama dengan 1, berarti langkah pertama AC. Kita harus cari nilai AC. 3 dikali min 6. A3, C min 6. 3 kali min 6 adalah min 18. Jadi kita cari dua angka, mendapatkan AC, kalau ditambah mendapatkan B, dikali mendapatkan min 18, ditambah mendapatkan 7. Min 18 berarti plus kali min. 9 kali 2, 9 dikali min 2 dapatnya min 18. Kalau 9 ditambah min 2 mendapatkan 7. Ya, min 18 dan 7. Sehingga faktornya adalah A-nya 3 berarti 3R, 3R dan 3. Positif 9 dan min 2. Yang bisa bagi 3 yaitu ini ya. Jadi 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Ini ditulis ulang. Wah, sudah lincah nih. Oke, jadi itu materi kita di hari ini, pembahasan mengenai faktorisasi bentuk aljabar, teknik pemfaktoran. Adik-adik harus selalu berlatih di rumah, adik-adik belajar. Jika ada yang kurang paham, silakan kontak kakak guru di channel, bisa di komen atau bisa di IG kakak guru ya. Kakak guru selalu menunggu. Jika adik-adik kurang mengerti di materi yang lain, silakan request. Kakak guru kita akan belajar bersama-sama tentang materi yang adik-adik kurang paham. Ingat, meskipun tidak tidak ke sekolah, tapi kan kita belajar online di rumah masing-masing. Ini saat-saat yang wabah COVID, ya. Tapi kita harus selalu rajin belajar. Kita rajin belajar di rumah
belajar sendiri, belajar sama orang tua, bersama kakak, belajar juga bersama guru lewat online, dan belajar bersama kakak guru. Oke, kira-kira sampai di sini hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.